Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Nagetator 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing lagi mengulas tentang lanjutan mengenai Michael Rogan. Jadi insinyur kimia yang jadi trader sukses bagian 2. Bagaimana? Yang pertama, link ada juga saya sertakan di description atau di playlist. Sebelum saya ulas, tentunya selalu izinkan saya sahabat trader untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga dalam kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private menanyakan grup WA dan juga live chat saya, silahkan add WA saya di description. Untuk lanjutan pada konten pagi kali ini menempatkan pada urutan yang ke-7 Ini sesi pertanyaannya. Menurut Anda, apakah yang membedakan Anda dengan orang lain? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sulit untuk saya jawab, itu kata Michael Rogan Sebab kita semua berbeda. Tapi saya pikir hal utama bagi saya adalah saya suka melakukan hal-hal yang berbeda dari banyak orang Saya sedikit berjiwa bebas dan suka mempertanyakan segala sesuatu. Mencoba berpikir sedikit berbeda dari orang lain dan tidak pernah menerima sesuatu begitu saja. Baik itu dalam hal gagasan, metode, atau asumsi. Selanjutnya, sahabat trader nomor 8 adalah nasihat apa yang Anda miliki untuk mereka yang gagal, menyerah atau tidak pernah memulai. Bagi yang gagal, ini selamat kita terlalu sering takut akan hasil ini, tetapi sebenarnya kegagalan satu-satunya cara kita belajar dalam hidup tentunya. Ini jawab dari Michael Rogan Jadi selamat untuk memiliki keberanian mencoba. Setelahnya tinjau apa yang salah dan cari tahu apa pelajaran yang harus diambil. Bangkitlah dan terus maju. Temukan kekuatan dengan mengetahui bahwa hanya dengan mengalami kegagalan, Anda dapat maju ke langkah selanjutnya. Kemudian bagi mereka yang menyerah, ini adalah ingatkan diri Anda tentang alasan Anda memulai pada awalnya. Jadi apakah alasan tersebut masih berlaku? Jika demikian, carilah jalan untuk menjaga motivasi Anda. Misalnya, menjadikannya sebagai background komputer atau ponsel Anda, atau bahkan dengan menempelkannya di dinding kamar Anda. Ini pungkas daripada Michael Rogan. Bagi Anda yang belum memulai, apa yang menghentikan Anda? Ini pertanyaannya. Apakah Anda memiliki keyakinan yang membatasi Anda? Seperti misalnya, saya tidak cukup baik, saya tidak akan berhasil, atau saya tidak pantas mendapatkannya. Nah, ini periksa diri Anda dan temukan hal-hal apa saja yang tentunya menahan Anda untuk maju. Selanjutnya yang nomor 9, sahabat trader, apakah Anda menetapkan tujuan untuk diri sendiri? Jawabnya, saya menetapkan tujuan untuk diri saya sendiri. Saya pikir itu bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga diri Anda tetap terkendali dan memantau kemajuan Anda. Anda bisa terlalu mudah mudah goyah bila tidak menetapkan goal. Saya tidak menetapkan goal saat trading karena hanya akan memberikan tekanan ekstra yang dapat menyebabkan pengambilan risiko berlebihan. Saya menemukan bahwa jika saya bekerja dengan baik pada tujuan saya, yang lain tentunya, hasil trading saya akan membuahkan hasil tentunya akan mengikuti dan memuaskan. Kemudian, selanjutnya nomor 10 adalah apakah Anda
apakah ada penyesalan yang seharusnya dilakukan di awal karir Anda? Ini pertanyaannya seperti itu. Jawabnya adalah tentu saja ada hal-hal yang sebaiknya tidak saya lakukan jika saya dapat kembali ke masa lalu. Tetapi saya suka berpikir bahwa semua yang telah saya lakukan telah membawa saya ke posisi ini. Karena saya bahagia dan saya percaya sedang bergerak ke arah yang benar. Saya tidak akan mengubah apapun juga. Selanjutnya nomor 11 adalah trading telah menjadi pendapatan penuh. Trading telah menjadi pendapatan penuh Anda sejak tahun 2015. Apakah Anda menemukan adanya naik turunnya pendapatan bulanan Anda? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana Anda sampai pada keputusan untuk menjadikan trading sebagai penghasilan penuh waktu atau trading for living? Jawabannya adalah pasti ada pasang surut dari bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun ya. Tetapi sejak awal saya sudah siap untuk hal ini. Selama saya menghasilkan cukup uang dari waktu ke waktu, fluktuasi bulan ke bulan bukanlah masalah yang besar. Saya menjadikan trading sebagai penghasilan utama Saya berawal dari sebuah kebetulan. Jadi awalnya Michael Rogan ini adalah kebetulan. Perusahaan tempat saya bekerja sebagai insinyur menawarkan sejumlah pembayaran yang bagus bagi siapa saja yang ingin secara sukarela mengundurkan diri atau mereka melakukan pemotongan karyawan akibat jatuhnya harga minyak masa lalu. Saya pun tahu bahwa saya tidak ingin tetap dalam pekerjaan itu selamanya. Jadi, saya mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam account trading saya, dan kemudian saya tidak sepenuhnya siap waktu itu. Tetapi seperti itulah kenyataannya. Jadi, pernah mengalami kerugian. Selanjutnya yang nomor 12 adalah memiliki akademi trading, atau Mangrove Trading Academy yang telah berjalan selama beberapa tahun. Bisakah Anda menjelaskan mengapa Anda memutuskan untuk membagikan keterampilan trading Anda? Jawabannya adalah, saya sangat percaya bahwa pengetahuan yang tidak dibagikan adalah sia-sia. Jadi, saya bersyukur bahwa saya tidak mengembangkan platform di mana saya dapat berbagi pengalaman dan keterampilan untuk membantu orang lain mencapai lebih banyak kebebasan dalam kehidupan mereka. Saya menolak untuk mengelola uang orang lain meskipun potensi pendapatannya jauh lebih besar. Karena saya lebih percaya membantu orang lain menemukan kebebasan mereka lebih penting daripada membantu orang menghasilkan banyak uang tanpa usaha. Apa yang membuat Mangrove Trading Academy berbeda? Ini karena Michael Rogan ini mempunyai akademi Mangrove Trading Dua hal. Yang pertama, jawabannya kami fokus pada pengajaran prinsip dan aturan di mana pasar beroperasi atau sebagai lawan dari satu strategi khusus yang memungkinkan siswa menghasilkan uang di pasar manapun dalam kerangka waktu apapun dan di lingkungan pasar apapun juga. Yang kedua adalah pendampingan dan dukungan yang berkelanjutan, berkelanjutan tentunya. Saya melihat dan mengalami terlalu banyak program atau acara pelatihan di mana Anda diajarkan beberapa hal tentang pasar dan trading, dan kemudian sebagian besar diserahkan ke perangkat Anda sendiri. Padahal tanpa bimbingan dan pendampingan yang berkelanjutan, Anda akan cepat gagal. Orang biasanya meremehkan betapa sulitnya trading. Kenyataannya adalah bahwa trading sama halnya seperti profesi lain. Dibutuhkan banyak kerja keras dan waktu untuk menjadi seorang praktisi yang terampil. Kenyataannya adalah membutuhkan panduan, dukungan, dan pengalaman berkelanjutan agar bisa sukses dalam jangka panjang.
Yang nomor 13 adalah pertanyaannya, apakah Anda memiliki minat atau kegiatan di luar pasar? Saya suka bersantai, ini jawabannya ya, dengan memanjakan diri saya dengan alam, baik itu hutan maupun laut. Selain itu, saya juga berlatih yoga, meditasi, menari, dan hobi membaca. Tips sukses trading ala Michael Rogan, ya. Awalnya seorang insinyur dan ilmu kimia, ya, Michael Rogan telah memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan menjadi trader independen serta mengabdikan hidupnya untuk memahami, ya, pergerakan pasar keuangan. Michael Rogan juga aktif menulis di media tentang tips dan trik trading, terutama di saat pandemi yang membuat pasar bergejolak tinggi, ya. Berikut 7 strategi sukses yang berhasil membuat Michael Rogan mencapai return of investment-nya dari 90%. Satu adalah identifikasi kondisi pasar selalu naik atau turun atau menyamping. Indikasinya adalah pasar ini adalah langkah pertama yang harus Anda ambil. Hal ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran besar, ya, tentang apa yang yang terjadi di pasar saat itu. Yang kedua, sahabat trader, identifikasi pola chart. Dalam chart apapun, ya, Anda bakal menemukan beberapa pola yang mungkin atau tidak terpengaruh pada harga. Kemudian jangan hanya disimak, tetapi identifikasi mana yang aktif dan mana yang lebih kuat. Yang ketiga, identifikasi support dan resisten. Ini sebenarnya dasar, ya. Support dan resisten adalah area pada chart di mana kemungkinan besar terdapat konsentrasi pembeli dan penjual yang tinggi. Area-area itu dapat diidentifikasi sebagai tingkat harga tertentu, ya, garis miring atau bahkan garis lengkung. Pada dasarnya Anda harus menghindari sell di mana banyak membeli, ya, pembeli cenderung menunggu dan sebaliknya. Yang keempat adalah identifikasi sinyal pemicu, ya, setelah mengeksekusi ketiga langkah di atas. Anda dapat mulai melihat lebih dalam peluang untuk melakukan trading. Jadi langkahnya selanjutnya adalah dalam proses ini adalah mencari sinyal pemicu bahwa pasar siap untuk bergerak. Beberapa pasar mungkin terlihat akan melemah, ya, tetapi sebenarnya perlu berbulan-bulan, ya, sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Tanda-tanda ini akan mengingatkan Anda ketika pasar siap. Jangan lupa, ya, pasang stop loss agar meminimalisir risiko kerugian. Yang 5, periksa risk and reward. Masih ada beberapa langkah lagi yang menurut Michael ini penting demi membangun kesuksesan jangka panjang. Pertama, Anda harus memeriksa potensi reward yang cukup tinggi untuk mengimbangi risiko yang Anda ambil. Yang 6 adalah evaluasi emosi Anda, ya, adalah langkah yang biasanya diremehkan oleh trader lain. Saat trading, Anda memang diharapkan mampu menekan emosi dan perasaan kita karena mereka dapat menyesatkan kita. Tetapi pada kenyataannya, emosi yang tak terkontrol sering menyebabkan trader terjerembab menjebol account, ya, artinya account tersebut rugi. Mereka dengan overtrading bahkan sampai berhutang. Nah, metode yang digunakan Michael ialah belajar memanfaatkan emosi dengan benar untuk mempertajam keterampilan dan intuisi. Yang nomor 7 adalah biarkan pasar memberitahu Anda saat sudah siap, ya. Pada posisi ini Anda siap untuk melakukan trading, ya. Namun penting bagi kita untuk tidak memaksakan pendapat atau analisa di pasar, karena menurut Michael, pasar selalu benar. Jadi dengarkan pasar dan biarkan pasar memberitahu Anda kapan pasar siap untuk bergerak. Anda dapat menggunakan stop order untuk memastikan bahwa Anda hanya masuk ke pasar ketika pasar sudah bergerak ke arah yang diharapkan.
Selain Michael Logan, Anda dapat banyak trader lainnya yang pindah haluan menjadi full-time trader setelah berhenti kerja kantoran. Ya seperti yang terjadi pada Charlie Burton, ya nanti akan saya coba kupas juga, yang rela melepas pekerjaan di beberapa perusahaan ternama di Inggris. Sahabat trader, hanya itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan pagi kali ini, dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.